Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Coba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Kita umat Islam diberikan oleh Allah kemuliaan. Posisi kita di sisi Allah mulia. Perilaku kita yang menghina diri kita, yang menurani kemuliaan kita di sisi Allah. Perilaku kita yang membuat kita rendah di sisi Allah, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan kita di tempat yang tinggi. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kalian menghina diri sendiri, jangan kita memperbuat kesedihan, karena kalian sudah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan kalau kalian betul-betul beriman. Salah satu jaminan kemuliaan kita adalah Al-Quran. Semakin kita dekat sama Al-Quran, semakin terjaga kemuliaan kita di sisi Allah. Al-Quran sudah mulia. Innahu laqur'anun karim, sebagaimana ayat di suratul Waqiah. Innahu laqur'anun karim, sesungguhnya Al-Quran itu mulia. Saya mengambil pelajaran, kalau Al-Quran itu sendiri mulia, buat kita apa? Membaca beberapa ayat dan jumlah beberapa hadis, saya menemukan Al-Quran bukan sendiri mulia, tetapi Al-Quran menjamin dan membagikan kemuliaan bagi orang-orang yang selalu dekat sama Al-Quran. Sahabat Rasulullah SAW tidak ada hentinya membaca Al-Quran. Semestinya kita mampu mengalahkan sahabat Rasulullah dalam membaca Al-Quran. Saya tidak berkata menamalkan atau menhayati, karena kita belum banyak begitu faham isinya, apalagi dalam bahasa Arab. Tapi paling tidak kita mampu mengalahkan mereka dalam membaca Al-Quran. Kenapa? Karena di zaman mereka, zaman Rasulullah SAW dan para sahabat, tidak ada Quran. Yang ada potongan ayat-ayat yang ada di dalam kulit unta, kulit kambing yang disimpan sana sini. Jadi kalau ada orang mau sambungkan ayat atau kumpulkan satu surah, harus dia bisa berhubungan dengan beberapa orang lain yang bisa menemukan sahabatnya yang memiliki potongan-potongan ayat, digabungkan, belum dijadikan satu Quran. Makanya ada banyak para sahabat yang hafiz Quran karena mereka begitu mendengar wahyu dari Rasul dan membacakan ayat yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mereka mampu hafal. Makanya ketika ada orang kesulitan mencari potongan ayat atau surah apa, dia cari para penghafal Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Siapa di antara sahabat? Dan ini dijalankan keadaan seperti ini sampai zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, baru terkumpul Al-Quran menjadi satu, yang disebutkan oleh ulama al-jam'ul awal, kumpulan yang pertama menjadikan satu mushaf. Ketika datang zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, mengumpulkan lagi menjadikan satu mushaf yang disebarkan atau diberedarkan di seluruh dunia dengan satu mushaf. Kita sekarang Al-Quran di mana-mana. Tidak ada kesulitan untuk menemukan dan mencari Quran. Dari segi harga, dari segi kualitas, kertas warna-warni, bahkan ada sekarang yang bertajwid, ada warna tajwid, ada asbabun nuzul, ada terjemahannya. Ada orang kesulitan barangkali ke pustakaan atau ke toko untuk beli Al-Quran, tidak usah capek. Alhamdulillah HP kita bisa download Al-Quran. Tapi sayang sekali, begitu fasilitas dan kemudahan kita mampu menjadikan Al-Quran budiman sehari-hari kita, tapi justru kita menjauh dari Al-Quran. Berapa kali kita baca Al-Quran dalam sehari?
Saya pernah tes, kira-kira kalau maksimal saya khususkan waktu bersama Al-Quran, saya butuh berapa lama untuk khatam 30 juz. Di salah satu Ramadan, waktu saya di Madinah, kita selalu berlomba-lomba dengan teman-teman sekolah. Karena dulu di Madinah teman-teman sekolah, kita libur sekolah mulai dari bulan suci Ramadan. Dan kita sudah sepakat kalau pas bulan suci Ramadan libur, kita bertemu di Masjid Nabawi dan berlomba-lomba sebanyak-banyaknya khatam Al-Quran. Dan saya bersama teman, dan ada juga banyak kawan-kawan yang luar biasa. Ada yang 1 kali khatam, ada yang sampai 1 hari khatam 2 kali. Saya ketika tes butuh berapa lama untuk khatam 30 juz. Saya mulai membaca Al-Quran, habis subuh sampai zuhur, saya pakai alarm, kemudian saya stop, zuhur, habis salat zuhur lanjut lagi, on timernya, sampai asar, off timer, habis asar, on timer lagi. Hasilnya habis mengkhatam 30 juz, saya melihat waktunya 10 jam. 10 jam bagi orang yang standar, bacaannya cukup bagus, mampu mengkhatam 30 juz. Sedangkan ada orang 1 bulan 30 hari tidak bisa khatam 30 juz. 30 hari. Sedangkan 10 jam cukup. Apalagi sekarang kita di bulan Rajab. Bagi ahlul Quran, sebenarnya bulan Rajab dan bulan Sya'ban itu bulan mulia. Bahkan bulan Sya'ban disebutkan bulanul Quran atau bulanul Qurra. Yang suka membaca Al-Quran, bulannya mereka itulah Sya'ban, bukan Ramadan. Kenapa? Karena dari Rajab, Sya'ban mereka sudah mempersiapkan. Jangan sampai masuk Ramadan kita malah malas membaca Al-Quran. Beda sama orang yang dari Ramadan ke Ramadan dia menunggu kesempatan. Hanya dari Ramadan ke Ramadan baru dia memperhatikan Al-Quran. Ada seorang perempuan namanya Kaila. Mungkin jamaah sekalian yang biasa nonton acara Hafiz Indonesia, seorang buta perempuan usianya 7 tahun. Saya tanya, Kaila berapa banyak membaca Al-Quran dalam seharinya? Dia jawab 5 sampai 7 juz. Saya berkata, kok kebanyakan banget? Banyak sekali. Tidak capek? Kasihan kamu. Apalagi mohon maaf kamu buta. Kalau kamu tidak baca Al-Quran, saya yakin Allah pasti maafkan, karena kamu diuji dengan buta mata. Apa dia jawab? Dia berkata, saya malu sama Allah menjadikan buta saya alasan tidak membaca Al-Quran. Ini anak usia 7 tahun. Kira-kira alasan kita apa? Padahal kemuliaan yang kita dapat dari Al-Quran itu luar biasa. Sayang sekali kalau kita sudah memiliki di tengah kita kitab yang termulia, kitab yang tersuci, kitab yang teragung, tidak ada keraguan di dalamnya. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dan membaca Al-Quran walaupun tidak mengerti isinya, tidak memahami maknanya, tidak apa-apa. Tetap dapat setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi kalau jamaah sekalian membaca, tidak faham sama sekali, hanya baca saja, tetap mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Alif Lam Mim bukan satu huruf. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Satu huruf satu kebaikan dilipatkan 10 kali lipat menjadi 10 kebaikan. Rugi kita diberikan kesempatan yang mulia seperti ini. Mana ada amal atau bacaan sebuah kitab atau apa saja kita hadis pun belum tentu dapat 10 kebaikan. Hanya Al-Quran satu huruf, bukan saat satu kali baca dapat 10 kali lipat. Dia menghitungkan berhurufnya, kita mendapatkan 10 kali lipat.
Sayang sekali jamaah sekalian berhari-hari lewat tidak baca Al-Quran, sedangkan fasilitas dan kemudahan ada di tangan kita. Tak bisa baca Al-Quran karena alasannya masih buta huruf atau berbata-bata. Jangan khawatir, ada berita gembira di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Barang siapa yang membaca Al-Quran dan dia mendapatkan kesusahan sambil berbata-bata dalam bacaannya, apa dapatnya? Apakah dosa karena berbata-bata? Kesulitan dalam membaca, apakah itu dosa? Kata Rasulullah SAW, tidak, itu dua pahala. Falahu ajran, satu pahala karena dia mau membaca, satu lagi karena kesusahan dan kesulitan yang dia hadapi saat membaca. Mohon maaf, tidak bisa baca sama sekali, alhamdulillah masih bisa simak, dengar. Sambil naik motor, sambil kita menjalani tugas di kantor, atau kita kemana saja pergi, alhamdulillah sekarang fasilitas mudah. Dan HP kita bisa kita dengar murattal, sambil kita khatam 30 juz, walaupun tidak mengerti isinya, mendapatkan keberkahan. Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, "Man qara'a ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut." Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Juga satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya sampaikan kepada jamaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa, sambil jalan pulang bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba